berada di kantor desa Sumber Kencono. Dalam rangka yang pertama kita akan melakukan supervisi atau sidak secara tidak terencana di kantor sekretariat PPS Bosambojo. Apa saja yang akan kita cek? Yang pertama, kita memastikan masih terpasang atau tidaknya banner sekretariat di PPS Bosambojo. Kemudian peta dapil ada atau tidak, nomor urut peserta pemilu ada atau tidak, terus akun media sosial KPU Jatim Kabupaten ada atau tidak, kemudian yang pasti DPT. Dan tidak lupa nanti kita akan masuk lihat ke dalam ruangan sekretariat PPS Sumber Kencono, maksud saya ada tidak di dalamnya struktur pengurus dari PPS. Coba kita langsung cek. Jadi di jam sekian ada atau tidak anggota PPS yang masih ada itu. Assalamualaikum. Selamat sore. Lagi bersih-bersih ya? Iya, bukan bersih-bersih. Ini mejanya hilang, jadinya dibersihin. Mejanya hilang? Kok bisa hilang mejanya? Dipakai Oh, dibuat acara khususan. Oke, jadi kita langsung ini ruang sekretariatnya PPS Sumber Kencono ya? bannernya udah bisa pakai. Iya. Jadi sebelum kita cek, jadi sudah diberikan keterangan langsung oleh anggota PPS, banner sekretariat dari PPS Sumber Kencono katanya hilang, lepas kena angin. Ada banner rusak, kena angin ya. Iya. Peta dapil ada masih sampai dengan hari ini, nomor urut peserta pemilu juga ada, akun media sosial dari KPU Jatim sampai KPU Kabupaten Banyuwangi ada. Struktur pengurus ada yang Jadi satu. dari satu. Ini struktur pengurus PPS dari satu, lepas juga rusak kena angin. Tapi ada rencana mau dipasang lagi apa enggak? Ada, saya masih. Oh, buatan baru. Oke, makanya. Ini sekarang lagi berdua aja. Oke. Kita boleh masuk. Ini sih ya. Dibuka ya ketua ya. Iya. Iya. Ngajarnya dibuka. Iya. Ini dari jam berapa di sini? Dari jam 2:30-an. Setengah tigaan. Iya. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah Mbak Jana dari PPS dari Sumber Kencono Divisi SDM. Betul ya? Iya. Jadi satu, kunjungan yang tidak terencana ini kita lakukan memang sengaja untuk melakukan pengecekan. Ya, jadi pengecekan beberapa instrumen yang harus dipasang, kita memastikan masih terpasang tidak sampai dengan hari ini. Ternyata dari hasil pengecekan ya ada itu, nomor urut peserta pemilu ada, peta dapil ada, akun media sosial ada, cuman yang enggak ada karena lepas rusak Iya, ya, betul. struktur pengurus rusak, terus sama banner sekretariat juga rusak. Jadi udah proses pemesanan. Udah. Kalau udah nanti tolong dibantu fotokan kembali ya. Karena banner sekretariat itu merupakan sebuah unitas kantor yang memang harus diketahui oleh umum.
DPT dipasang di mana ya? DPT. Itu di utara. Oh, di utara. Depannya kantor. Ada dulu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Oli. Jadi Mas Oli ini ketua PPS dari Desa Sumber Kencono. Mas, ini kita mau lihat DPT ini, Pak Lurah. Nah, jadi DPT juga masih terpasang dengan rapi, yang mana ini bisa diakses oleh para pemilih untuk memastikan data dirinya tercantum atau terdapat tidaknya di dalam DPT. Apabila data masih belum tercantum di dalam daftar pemilih tetap ini, bisa langsung segera melakukan koordinasi dan komunikasi kepada ketua PPS-nya Mas Oli di kantor sekretariat PPS Sumber Kencono. Jadi ini bisa diakses secara umum, bisa dicek. DPTB ada tambahan? Belum masih sementara ya? Sementara belum ada. Selamat sore. Tadi ada kunjungan. Baik, dulu lah ya. Ngobrol-ngobrol dalam ya? Iya. Bisa ngobrol di sini banyak Bapak. Gimana? Sini baru sini berarti. Ya itu tadi Mas Oli, jadi tujuan rencana kita itu kunjungan secara tidak terencana ini yang pasti pertama ingin memastikan beberapa instrumen yang masih terpasang sampai dengan hari ini. Jadi diantaranya yang pertama tadi kita cek itu ada banner sekretariat, itu masih terpasang atau tidak, ternyata lepas rusak. Ada masih. Ya, tadi di- langsung sudah sobek. Sudah sobek. Tapi dalam proses pembuatan ulang katanya. Ya. Iya, tadi saya sampaikan juga sama Mbak Jana di divisi SDM, banner sekretariat itu wajib untuk dipasang Mas, karena itu sebuah identitas. Kalau menyatakan bahwa di situ adalah kantor PPS Sumber Kencono. Kemudian kita dapil, kita cek ada nomor urut peserta pemilu, ada akun media sosial, ada di Maksudnya dari mana? Dari berkat absen. Dari enggak, oh absen. Pulang ngajar. Iya. Wajibkan absen. Mas, anggotanya bisa dipanggil. Oh iya iya. Makasih Pak. Monggo. Ya, jadi kita ngobrol singkat ini ya. Jadi langkah pertama di sesi pertama tadi kita udah lakukan pengecekan, kemudian yang kedua di sesi kedua ini kita mau tanya jawab. Tanya jawab yang pertama, sudah ada diskusi secara internal belum terkait masalah meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2024 besok? Bagaimana caranya? Di internal ini sudah ada diskusi belum? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum masih ya. Oke, jadi kira-kira langkah apa dan plan apa ke depannya yang akan dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga yang namanya pemilih ini tetap berpartisipasi dalam pemilu 2024 besok. Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir yang namanya golput? Jadi kan bagian dari kegiatan kita, data bocor kita loh, untuk memastikan semua DPT itu memilih, nah gitu. Nah ini gimana nih, kita mau sharing, mau tanya programnya apa yang sudah direncanakan, yang akan dilakukan besok? Di awal itu kalau dulu
masyarakat enggan untuk nyoblos di TPS itu karena dulu sempat ada beberapa TPS itu pemilihnya itu terlampau jauh. Oh, jarak ya. Jarak. Nah, untuk saat ini kami plotting sebaik mungkin. Akhirnya kemarin setelah dipetakan, di plotting, pemilih itu kami tempatkan di TPS yang terdekat. Yang terdekat. Kalau dulu sempat ya ada di timur sini menyeberang. Artinya apa? Dari gang sini nyoblosnya ke selatan, terlampau jauh. Akhirnya itu mereka malas. Ya, karena harus muter. Harus muter. Karena memang ya kalau misalkan dibagi, memang dulunya RT yang berada di pesisir di timur sini memang harusnya gabung dengan di selatan. Akhirnya ketika kita plotting ulang, kita ikutkan yang di barat. Gitu ya. Jadi gabung dengan yang di barat sini. Jadi lebih dekat. Lebih dekat. Itu alasan utama warga itu enggan untuk memilih karena jarak. Akhirnya sekarang kami plotting ulang, kami dekatkan dengan TPS. Terus ada langkah-langkah sosialisasi ke beberapa instansi atau lembaga pendidikan khususnya untuk memberikan pendidikan kepada pemilih pemula. Pemilih pemula. Kalau di sini untuk pemilih pemula, kebetulan untuk SMK ini setara SMA sederajat itu hanya ada satu dan belum sampai saat ini belum ada di Dusun Andulan. Jadi cuma ada satu ya? Ada satu. Pak, tapi itu kelasnya apa? Udah sampai kelas 3 kan? Nah, Masih enggak, kelas kebetulan 1. masih belum Masih kelas 1 sih. Masih belum ya? belum meluluskan. Belum pernah meluluskan, masih baru. Masih baru. Sekarang ini, tahun ini, kelas 1-nya baru tahun ini, Pak. Jadi kira-kira kalau di tanggal 14 Februari 2024 besok ada nggak yang sudah punya potensi untuk menggunakan hak pilih di situ? Belum. Belum ya? Belum, soalnya kan masih kelas 1. Soalnya Oh. anak-anak sini itu banyak yang ke sana. Itu Dilan masih tahun depan ini masih umur 16 tahun. Gitu ya. Itu SMK atau SMA? SMK. SMK. Kelautan. Jadi di Sumber Kencono ini hanya ada satu SMK. Untuk potensi pengguna hak pilih di tanggal 14 Februari besok 2024 itu dipastikan masih belum punya hak pilih karena masih kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Belum menaikkan masih. Untuk pondok ada pondok. Pondok pesantren ada ya, Ada yang pondok Sunan Kalijaga itu. Iya. Mulai dari PAUD ya, mohon sampai dengan SMK itu ada. Nah, jadi bisa dijadikan agenda untuk sosialisasi ya. Ada berapa pondok? Satu. Di Sumber Kencono ini hanya ada satu pondok yang kemungkinan di PPS Sumber Kencono ini akan melakukan sebuah kegiatan sosialisasi di pondok tersebut yang akan diagendakan pada bulan apa? Kira-kira rencananya mau diagendakan bulan apa? September kalau masih September ya. Jadi kan Jalan mendekati. dulu ya. Kok dibanding enggak September. bentrok. Oh, kok bentrok sama Agustus ya? Iya, apalagi Padat ya. Ya. Jadi antara bulan September, Oktober itu ya. Jadi udah mulai masif sosialisasi ya. Oke. Terus ada tambahan lagi nggak? Tips yang mau dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga hak pilih para peserta? Mungkin sering Para pemilih. sosialisasi itu untuk pendekatan sama warga itu harus. Karena orang-orang awam itu kebanyakan penting milih gitu. Ada nggak yang sekiranya mau melibatkan stakeholder di tingkat desa? Sebenarnya kami Dalam sudah sosialisasi. pernah ada dengan sekretariat itu pernah ada ingin memberikan reward kepada TPS yang nantinya persentase pemilihnya itu tinggi, nanti akan kami berikan reward. Itu pernah dengan sekretariat seperti Pernah itu, diskusi ya? diskusi seperti itu. Ya, nanti kemungkinan bisa diterapkan nanti untuk di pemilu 2024. Oh, siap ya. Kan nantinya per TPS kan ada 15 TPS, nanti saling lomba. Ya, nanti untuk yang paling baik nanti akan kami berikan itu. Oke. Otomatis kan KPPS-nya akan lebih Lebih Maksimal gencar ya. lagi. iya, maksimal lagi sosialisasi. Maksimalkan ngasih undangan dulu ya. Iya, Soalnya sudah ada reward dari kita. Tuh. Jadi di Sumber Kencono itu ada berapa TPS? 15. Ada 15 TPS. Jadi inisiatif dan rencana dari PPS Sumber Kencono itu sendiri
dengan obrolan beserta dengan sekretariat mau mengadakan reward B. Jadi semacam gift untuk TPS-TPS yang tingkat pemilihnya tinggi, gitu ya. Betul. Rewardnya apa? Nah, itu masih Masih. kami. Masih. Masih diskusi. Rewardnya masih belum. Masih belum. Tapi itu rencananya kayak gitu. Sudah ada planning. Oke, jadi dari 15 TPS. Besok itu ada berapa kotak suara ya? Ada 5. Ada 5 kotak suara. Apa aja yang harus dipilih? Presiden, wakil presiden, Presiden, DPD. presiden, DPD, DPR, DPR provinsi, DPR provinsi, DPR DPRD kabupaten kota. DPR kabupaten. DPRD provinsi, DPRD provinsi. Orang satu Satu lagi, lupa saya. DPR. DPR RI. Iya betul. Oke. Sampai habis pulang kerja Mas ya. Iya, masih Oke. Jadi kiranya Bangun tidur langsung ke sini. mungkin itu dari hasil supervisi kita dari PPK Kecamatan Mojorejo Divisi SDM Parmas. Kiranya demikian hasil pengecekan dan sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa lanjut di obrolan mendatang ya. Atau memang kalau misalnya ada kegiatan sosialisasi di pondok itu bisa koordinasi dengan kami, supaya kami juga bisa ikut berpartisipasi, gitu ya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam KPU.